Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Al-qail fi hadithihi innama bu'ithtu mu'alliman muyassira. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, dalam pelaksanaan hijrah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan Mekah menuju tempat yang telah Allah siapkan yang bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, maka perintah tersebut diberlakukan kepada seluruh kaum muslimin, yang saat itu seluruh kaum muslimin menyambutnya dengan sukacita. Lalu tergambarlah dalam pelaksanaannya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy agar dapat menghalang-halangi kaum muslimin untuk melakukan perintah Allah, untuk melakukan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah, meninggalkan tempat mereka tinggal, meninggalkan semua yang bahkan mereka cintai keberadaannya, menuju tempat yang Allah berikan keberkahan, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Salah satu potret dari sahabat mulia yang dapat kita pelajari dan ambil pelajaran serta hikmah di dalamnya, ada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Suhaib bin Sanan Ar-Rumi. Salah seorang sahabat yang justru mengawali kehidupannya dalam keadaan statusnya seorang budak. Orang Arab yang menjadi seorang budak di tengah Romawi yang saat itu memaksanya untuk menjadi hamba sahaya. Tetapi pada akhirnya dalam perjalanannya ia sampai ke Mekah, lalu tinggal bersama orang-orang yang ada di Mekah, dan bahkan karena kejujurannya, karena kebaikannya, karena profesionalnya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai budak atau hamba sahaya, maka ia dibebaskan. Bahkan setelah bebasnya ia menjadi orang yang sangat disukai. Bahkan bisnisnya membuat dia mencapai kesuksesan dan menjadi salah satu saudagar yang kaya raya di Mekah. Tetapi kekayaannya, hartanya yang melimpah, tidak membuat Suhaib bin Sanan Ar-Rumi untuk menolak atau tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia justru menerima Islam, menjadi salah satu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelaksanaan hijrah tersebut, Suhaib dengan sepenuh hatinya, sepenuh ketulusan jiwanya berupaya untuk melakukan hijrah yang tentu adalah merupakan perintah Allah yang harus ia taati sebagai orang yang beriman. Tetapi dia termasuk orang-orang yang dihalang-halangi, yang menjadi objek rencana buruk, rencana niat jahat yang dilakukan oleh orang Quraisy yang saat itu dipimpin langsung oleh Fir'aunnya umat ini yang bernama Abu Jahal. Ketika Suhaib bin Sanan Ar-Rumi ingin melaksanakan hijrahnya, maka Abu Jahal dan pasukannya menghadang, lalu mengatakan, "Wahai Suhaib, engkau datang ke sini, ke Mekah dalam keadaan hina, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Lalu engkau hidup bersama kami. Dengan kebaikan kami, kami bebaskan engkau. Dengan kebaikan kami, bahkan engkau menjadi orang yang kaya raya, banyak berlimpah harta. Maka saat ini engkau akan meninggalkan tempat ini. Saat ini karena Islam engkau akan meninggalkan tempat yang membuat engkau sukses. Maka demi Allah, engkau tidak akan dapat pergi kecuali engkau meninggalkan harta-harta yang engkau miliki." Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tergambarkanlah dalam riwayat yang ditulis oleh Imam Ahmad, bahkan dalam sebuah kitab
yang berjudul Fadailus Sahabah, keutamaan dari para sahabat. Imam Ahmad menggambarkan betapa Suhaib bin Sanan Ar-Rumi ketika menerima ancaman tersebut justru ia menjadikan ancaman itu sebagai alat, sebagai sarana untuk bernegosiasi agar ia dapat melaksanakan hijrah yang merupakan perintah Allah, melaksanakan hijrah yang merupakan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan kepada Abu Jahal dan kelompoknya, "Ara'aitu, saya punya pendapat, saya punya pandangan. In ja'altu lakum mali, bagaimana seandainya aku jadikan, aku berikan seluruh hartaku untuk kalian semua. Amkhalluna antum sabili, apakah kalian mau membuat saya mudah atau membiarkan saya untuk melakukan hijrah?" Maka mereka mengatakan, tentu saja kami persilahkan. Maka Suhaib justru dengan sangat bahagia memberikan seluruh harta yang ia miliki, menukarnya dengan jaminan ia dapat melakukan perintah Allah dengan aman. Inilah konsep orang yang beriman, yang bahkan ia dapat merelakan dirinya, merelakan jiwanya, merelakan nyawanya, menukarnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Suhaib bin Sanan Ar-Rumi hijrah dengan aman, hijrah dengan nyaman. Tidak ada satu saksi pun yang mengetahui apa yang terjadi pada dirinya sesampainya di Madinah. Lalu pada saatnya nanti disusul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sesampainya Rasul di Madinah bertemu dengan Suhaib yang biasa Rasul panggil dengan nama Abu Yahya. Maka Rasul dengan tersenyum, dengan hangat memeluk, lalu memuji Suhaib bin Sanan Ar-Rumi dengan mengatakan, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, Rabiha Aba Yahya, beruntung engkau wahai Suhaib, untung sekali yang engkau dapatkan wahai Suhaib, beruntunglah engkau wahai Abu Yahya. Suhaib bingung karena tidak ada satupun dari sahabat yang ia ceritakan yang menjadi saksi apa yang ia dapati dari kesepakatan akad antara dirinya dan Abu Jahal bersama pasukannya. Tapi tentu saja ia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, dari mana engkau mengetahui?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya itu informasi dari Jibril yang tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang memuji apa yang telah dilakukan oleh Suhaib, yang memuji upaya pengorbanan yang menjadi karakter orang-orang yang beriman, terkhususnya digambarkan oleh Suhaib bin Sanan Ar-Rumi dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa minan nas may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia, kata Allah, ada di antara mereka yang menukar, yang menjual, yang merelakan bahkan dirinya untuk mendapatkan mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun bagi hamba-hambanya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, ayat ini memberikan pujian, ayat ini memberikan penghargaan untuk seorang sahabat Suhaib bin Sanan Ar-Rumi yang mencontohkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa ia memanfaatkan semua yang ia miliki, ia memanfaatkan semua sarana yang ia punya untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Bukan justru hartanya menghalanginya, hartanya membuat dia tidak melaksanakan ibadah, tetapi baginya justru kerugian bukan ketika kehilangan apa yang ia miliki dari dunianya, apa yang ia miliki dari harta yang telah ia kumpulkan selama ini, tetapi kerugian yang terbesar adalah ketika dia tidak dapat maksimal dalam melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar, atau yang dikenal dengan nama Abu Hazim, ditulis oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Ia menyampaikan rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Semua kenikmatan yang hakikatnya tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah, tidak membuat kita mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah bala. Inilah
Teladanan yang digambarkan oleh seorang yang beriman, Suhaib bin Sanan Ar-Rumi, yang mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan jaminan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan pesan kepada kita bahwa seharusnya kita berupaya untuk menjadikan semua yang kita miliki, untuk menjadikan harta, kekayaan ataupun semua yang kita dapatkan itu sebagai alat, sebagai sarana untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan upaya-upaya ketaatan, bukan justru hal itu melalaikan kita dan menjauhkan kita dari Allah, tetapi justru kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 207 tadi. Di antara manusia terdapat orang-orang yang bahkan merelakan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sahabat muslim mendapatkan kebaikan di sisi Allah, diberikan kemudahan agar dapat istiqamah dalam ketaatan di jalan Allah, dan kita semua dapat menjadikan semua yang kita miliki sebagai sarana, sebagai alat untuk mewujudkan upaya dan tujuan terakhir kita, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.